Racikan berita. Ini sebenarnya perseteruan antara rakyat dan raja ini. Iya, betul. Jadi memang saya tidak pernah melihat sejak zaman Pak Karno sampai terakhir Pak SBY ini ada seorang presiden mencoba untuk mengkriminalisasi rakyatnya. Padahal dalam konteks Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, negara itu ada karena daulat rakyat. Maka rakyat itu adalah pemilik negeri ini. Bukan siapa-siapa, pemilik negeri ini adalah rakyat, gitu loh. Maka wajar dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 itu siapapun ya harus didengar apa yang dikatakan rakyat. Kalau tidak ada rakyat, negara itu tidak muncul, gitu loh ya. Nah, jadi konteksnya rakyat karena bersimpati kepada seorang presiden, karena presiden dipilih oleh rakyat, maka rakyat punya hak dong untuk ingin tanya, gitu loh. Yang menyangkut salah satunya sekarang yang ribut soal ijazah. Lah apa salahnya rakyat itu bertanya, gitu loh. Padahal diatur di Undang-Undang Keterbukaan Publik, ya pasal per pasal dijelaskan, gitu loh ya. Bagi pejabat negara atau pejabat publik itu wajib untuk ya kan menjelaskan identitas dirinya. Walaupun dia ada melalui proses KPU, mulai KPUD sampai provinsi sampai pusat. Namun CV-nya katanya Mas Roy Suryo sudah tidak ditemukan lagi. Nggak ada. Lah padahal kalau kita ngecek dari Pak Karno sampai terakhir Pak SBY jelas ada ya. Loh ini kok yang satu nggak ada, apa persoalannya, gitu loh ya. Nah ini kan juga dipertanyakan oleh publik secara luas, gitu loh ya. Karena publik ini ingin tahu, ya. Sampai saya pernah mendatangi KPK soal OCCRP. Saya merasa jangan dong presiden kita dituduh korupsi nomor 2 sedunia terbesar. Jangan. Saya juga marah. Makanya saya minta ke KPK untuk dipanggil, diperiksa dan publikasikan. Kalau ternyata publikasinya tidak ada, tidak benar, maka jalur yang paling tepat adalah mengumpulkan lawyer yang internasional untuk mensomasi Den Haag itu. Nah, tujuan mensomasi itu mengklirkan nama seorang presiden, ya mantan lah paling tidak begitu. Tapi kalau itu tidak dilakukan kan bingung juga saya, gitu loh ya. Sehingga dunia internasional maupun rakyat itu bertanya-tanya, gitu ya. Apalagi soal beratnya ya untuk memberitahukan soal ijazah, kok berat sekali. Harus huru-hara yang luar biasa. Semua media turun tangan, kan begitu. Seluruh media, medsos semua turun tangan. Mau nyiapkan lawyer, adu argumen. Maksud saya kenapa harus ini terjadi, gitu. Yang paling tepat menurut saya itu Pak Presiden kumpulin aja media, kumpulin ahli forensik, telematika, ahli IT di satu tempat, mau di Hotel Borobudur di mana, dari pihak pemerintah, dari pihak independen. Ini loh ijazah saya, ini loh skripsi saya, ini loh waktu dokumen saya KKN, ini dokumentasi saya, ini dosen-dosen yang pernah ngajar saya, ini dosen pembimbing saya walaupun pernah meninggal sempat ada dokumentasi. Terakhir wisuda waktu saya nunduk misalnya di ini, artinya itu bagian dari dokumentasi. Biarkan saja para ahli-ahli itu baik pemerintah maupun pihak swasta itu independen mempelajari secara fair. Setelah terbukti ternyata itu bagus, benar, asli, peringatkan, hei Bang Roy, hei Sianipar, Kurnia, Fadila, aku kasih waktu ya 3 hari untuk minta maaf. Kalau tidak, aku lanjutkan prosesnya. Tapi kalau ada kebenaran terbukti asli, gitu loh maksudnya. Nah ini kan enak, gitu loh maksud saya. Begini ini terbuka, gitu loh. Rakyat senang, gitu loh ya. Dan saya kira kalau itu benar-benar full asli,
Mas Suryo, Mas Yanifa, Dr. Tifa, Mbak Kurnia, Fadila, Bang Egy dan semua. Saya kira nggak ada masalah tuh suwon kok. Main silaturahim, kira-kira begitu kan? Kalau benar itu asli termasuk nanti pendukung MC-nya ada Mas Edi, nggak repot, gitu loh. Oke. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau urutan duduk, ini selanjutnya Mas Roy, tapi saya mau simpen dulu karena ini suka jeger di ujungnya. Kita loncat ke paling ujung juga ya, ke Mbak Kurnia Triyoyani. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda kami yang kami cintai, para jenderal purnawirawan yang luar biasa, yaitu Bapak Slamet Prabowo, masih ada di situ ya? Prabowo Slamet Subianto, ini mengingatkan dengan presiden kita hari ini ya. Kemudian Bapak Farul Rozi yang makin hari makin tampan nampaknya ya. Ada Bapak yang selalu ada dalam perjuangan, Bang Said Didu. Kemudian ada Pak Nur Sam juga ya yang menjadi inisiator dari acara ini. Kemudian ada kakak saya juga yang senantiasa mendampingi kami dalam perjuangan ini, luar biasa bolak-balik Jakarta Bandung, yaitu Bang Rizal Fadila. Dia komandan kami pada saat kami di Jogja dan Solo ya. Nah, kemudian tentu saja civil society yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, serta para pengacara ya. Dan satu lagi nih, Bapak kami yang juga sangat saya kagumi dari muda, Bapak Sri Bintang Pamungkas. Ini beliau ini inspirasi begitu ya bagi kita. Saudara-saudaraku sekalian, dalam tayangan acara interupsi tadi malam, saya sempat beretorika ya dengan mengatakan bahwa dalam sistem yang kuat, orang jahat itu dipaksa untuk menjadi baik. Tapi dalam sistem yang lemah, orang baik pun dipaksa untuk menjadi jahat. Saya ingin mengatakan apakah totally terjadi seperti itu di Indonesia, saya tidak tahu. Akan tetapi yang dirasakan itu simptom atau gejala yang sangat keras ya. Ada satu kondisi di mana saya melihat norma-norma aturan itu dilanggar secara telanjang. Dan itu makin kami rasakan setelah kami mendapatkan status sebagai terlapor pada hari ini. Tadinya hanya berupa pendengaran, dengar-dengar dari orang begitu. Nah, tapi sekarang benar-benar merasakan. Saya ingin mengatakan demikian ya, tidak bermaksud untuk against atau menantang, tapi kita pada hari ini sedang belajar atau berpersepsi begitu. Ini harus dibicarakan, bukan soal takut atau tidak takutnya masuk penjara, tetapi mengapa kita harus masuk penjara kalau tidak harus masuk penjara? Ya, yang harus masuk penjara itu adalah orang yang merupakan kriminal. Penjara itu bukan tempat orang yang punya tujuan yang berbeda. Tujuan saya adalah hidup sebagai seorang bangsa Indonesia, menjadi rakyat yang baik, serta berguna bagi dunia dan akhirat saya. Sedangkan orang itu bertujuan untuk memperkaya diri, membuat generasinya menjadi dinasti, serta memperkaya dirinya dan kroninya. Jadi saya kira dialah yang harusnya masuk penjara, bukan kita atau kami. Ya, nah oleh karena itu, ini tidak bisa hanya menjadi sebuah wacana, tidak bisa menjadi sebuah angan-angan. Ya, saya sedang ingin mengatakan keheranan saya, apa yang sedang terjadi pada orang ini sehingga dia begitu kuat dan perkasa. Ya, apakah ini soal relasi uang semata dan relasi kuasa? Mungkin saja, akan tetapi mengapa kita tidak meniru orang-orang yang hidup di masa lampau, yang hari ini kita menyebut mereka sebagai the founding father, yang kita sebut mereka sebagai pahlawan. Sebenarnya kita punya kesempatan untuk menjadi pahlawan di setiap masa. Nah, oleh karena itu saya tidak mau berpanjang-panjang ya. Saya ingin mengatakan dari klarifikasi saja sudah aneh. Klarifikasi itu tidak sama dengan panggilan. Harusnya bentuknya adalah ya klarifikasi. Jauh lebih santai, benarkah ini seperti ini Bu? Kami ingin tahu begitu. Hasilnya jangan paksakan untuk menjadi penyidikan begitu. Nah, ini seperti sebuah pesanan, dan tadi malam mungkin bagi ada yang menonton ya, saya sampai menyudutkan seorang peserta daripada program interupsi tersebut dengan karena dia sendiri yang keceplosan ya, kesannya dia itu adalah jubirnya kepolisian atau malah kayak keluarganya polisi begitu.
Dan saya kira sebagai pengacara dia sudah banyak melanggar etika dan adab. Padahal adab dan etika itu ada di atas hukum, ya. Nah, jadi saya bukannya sok pinter, bukan sok berani, bukan. Natural saja. Jiwa saya memanggil bahwa ini harus dilawan, begitu, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira perjuangan ini tidak perjuangan kita semata. Siapalah kita, begitu ya. Ini sekali lagi bukan soal takut atau tidak takut, tapi soal unity, persatuan. Nah, hari ini saya mau mengatakan kami tidak pernah kecewa dengan TNI, ya. Itu sejarah membuktikan TNI ada selalu bersama kami, even sekarang purnawirawannya. Nah, oleh karena itu, selain kita bicara, saya inginkan bapak-bapak kami yang tercinta, Pak Slamet, kemudian Pak Farrozi, mohon Pak, berikan kami sebuah pencerahan. Sebenarnya negara ini kalau seperti mapping itu, kita ini berada di mana, begitu, kekuatan seperti apa, dan ada orang yang pernah berkuasa yang hari ini masih cawe-cawe ini, kira-kira bagaimana cara mengatasinya, ya? Karena ada indikasi-indikasi kejahatan itu, seperti jejak-jejak korupsi yang dilakukannya, ya, baik korupsi jabatan, korupsi dokumen, korupsi uang dan sebagainya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Karena orang ini harus segera kita katakanlah atasi demi bangsa dan negara ini. Kami sangat mohon nasihat dari Bapak nantinya. Ya, untuk salah satunya jangan sampai 12, 15 atau 100 nanti ini seenaknya saja dikriminalisasi. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan meriah buat Ibu Kurnia Triroyani yang bukan berani, bukan sok berani, tapi natural aja dan memutuskan ini harus dilawan. Oke. Oh, buat Om Al-Katiri saya kasih tugas. Ini kan polisi kan sebetulnya banyak aturan yang menjadi panduan buat dia. Dari mulai undang-undang kepolisian, Pak Jenengan kemarin udah jelaskan waktu dengan Dr. Tipa dan kawan-kawan. Lalu ada Perkapolri juga dan sebagainya. Pertanyaan saya, mereka punya aturan buat mereka, jadi kenapa mereka tabrak terus? Itu kenapa sih? Apa merasa mereka super body, tidak ada yang mampu menandingi, mengawasi atau bagaimana? Monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang kemari sehingga bisa berbagi lah. Karena saya juga di lapangan, juga di sebagai lawyer yang mana mengikuti semua proses. Pertama-tama, kalau menurut saya terlalu ringan itu melanggar Perkap. Menurut saya Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita dilanggar. Baik oleh kepolisian, baik oleh UGM maupun oleh KPU. Karena jelas di pasal 28F itu jelas bahwa semua warga negara setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, bahkan mengakses informasi publik. Dan itu aplikasinya, juklaknya itu di Undang-Undang Keterbukaan Publik. Itu jelas, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2008. Itu jelas mengatakan pasal 1 ayat 3, karena saya suruh bicara undang-undang, tapi ini untuk bukannya untuk berdialog undang-undang, tapi memberikan informasi. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 14 2008 itu untuk informasi keterbukaan publik itu menyatakan bahwa yang dimaksud lembaga publik, yang dimaksud badan publik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang dananya didapat dari APBN, baik sebagian maupun keseluruhan. Itu adalah lembaga publik. Pertanyaan saya, UGM dapat dana nggak dari APBN? Kan atau yang dulu kalau SMA itu BOS ya kan, dan bantuan operasional. Kalau itu bantuan operasional perguruan tinggi, BUPT kalau nggak salah. Ingat ya, keseluruhan atau sebagian. Pertanyaan saya yang kedua, KPU itu dapat dana nggak? Dapat. Berarti dua lembaga itu adalah lembaga publik. Itu perlu ditekankan. Oleh sebab itu, di pasal 2 di undang-undang itu sendiri menyatakan bahwa yang dimaksud badan publik, informasi publik, dokumen publik adalah dokumen terbuka yang dapat diakses oleh siapapun juga.
Itu undang-undang yang bicara. Tadi konstitusi pasal 28 jelas ya. 28 Pasal 4 menyatakan setiap warga negara, setiap masyarakat berhak untuk mengakses atau mendapatkan informasi publik tersebut. Berarti apa kesimpulannya? Jelas-jelas KPU dan UGM ini adalah melanggar konstitusi dan undang-undang. Sebenarnya tidak ada kesalahan teman-teman, tidak ada. Tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka. Tidak ada. Bahkan mereka selalu berargumentasi pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Publik itu. Memang iya, untuk pendidikan sistem tertutup, kata tidak boleh terbuka. Tapi di pasal 18 dibuka kembali. Untuk ayat 2A ayat 2A dan B. Yang A mengatakan, ya kan, bisa dibuka atas persetujuan dari yang bersangkutan. B atau ini bukan kan ya kan, harus dibuka jika itu merupakan pejabat publik. Jadi sebenarnya dibuka lagi di situ. Jadi kesimpulannya itu sudah tertutup. Tidak ada diargumentasikan di dialog tersebut. Pasal 17 ya baca pasal 18 ya itu dibuka kembali. Itu jelas. Makanya saya berani katakan bahwa baik ini masalah polisi sekarang. Itu baru apa tadi UGM. Sekarang kepolisian. Kepolisian itu nampaknya hanya berfokus pada KUHP dan KUHP. Nampak. Dia lupa bahwa ada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu tentang adalah perlindungan saksi dan korban. Saksi dan korban. Di situ jelas pasal 10-nya menyatakan jika ada yang melaporkan lebih dulu, jika ada yang mengadukan lebih dulu, maka tidak boleh dilaporkan balik. Undang-undang yang berbicara, bukan kata saya, kata undang-undang. Siapa yang nggak boleh dilaporkan? Satu, pelapor. Dua, saksi-saksi yang diperiksa. Tapi di situ ada dengan itikat baik. Jangan lupa itu, dengan itikat baik. Oke, sekarang saya buka itikat baiknya. Pada saat Egy Sujana dan teman-teman membela Bambang Ki dan Gus Dur, yang seharusnya jaksa menghadirkan itu karena mereka bilang siapa yang menuntut dia harus menunjukkan. Itu tapi tidak ditunjukkan. Bahkan saya dengar hanya kopinya. Tidak ada aturan. Dalam persidangan menunjukkan kopinya tidak ada aturan. Memang kadang-kadang dileges tapi harus dibawa aslinya. Itulah sebenarnya awal-awal kenapa TPU datang, karena sudah tidak tembus ke UGM, tidak tembus di KPU, datang ke sana bersurat ke UGM resmi TPU itu, bersurat resmi. Bahkan karena rombongannya banyak, aturan itu semua dilakukan prosedur itu, yaitu dengan memberi pemberitahuan kepolisian. Ketok pintu dan diterima oleh tuan rumahnya itu. Di UGM diterima oleh rektor dan dekan, kalau nggak salah ya, wakil rektor dan dekan, ya kan? Kemudian di Jokowi pun juga diterima. Beliau ini juga ikut masuk. Iya. Dijanjikan akan disiapkan 36. Iya, katanya dijanjikan. Itu saya proses hukumnya aja bahwa kehadiran orang-orang ke sana itu santun. Memang dikawal dengan YouTube ya, karena untuk menginformasikan. Jadi kalau dikatakan ada mens rea, tidak ada. Datangnya dari itikat baik. Itu ditolak. Oleh sebab itu, sampai saat ini kawan-kawan baik itu LSM maupun dari Purnawirawan, tolong ajukan, tolong bantu kami untuk beraudiensi dengan kepolisian mempertanyakan ini. Karena pada gelar kemarin dikatakan gelar khusus ini kita adakan salah satu pertimbangannya karena ini sudah merupakan isu nasional. Itu dikatakan dalam gelar. Berarti ini bukan masalah Kurnia, bangsa dia, sudah masalah bangsa Indonesia.
minta bantuan kawan-kawan untuk mempertanyakan, untuk beraudensi ke Kapolri untuk mempertanyakan hal itu. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Tepuk tangan yang meriah buat jagoan semua. Mas Roy, saya ada pertanyaan dikit ya. Ini kan banyak siaran langsung, termasuk saya nih ya. Ini ada termul nulis begini. Sebentar lagi Piala Dunia 2025, woi kalian ini kok masih ngurusin ijazah aja, dasar tolol, kata dia begitu. Menurut saya yang tolol malah dia. Ini ijazah bukan Jokowi tukang cendol, kan begitu kan? Iya. Kalau ijazah Jokowi tukang lepon nggak ada urusan kita kan? Coba nih sekarang, tapi kalau mau ngomong yang lain monggo juga, monggo silakan. Biar karena saya merasa saya tuh pendek ya, nggak kelihatan, izin saya berdiri. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal penting sebelum saya jawab pertanyaan mungkin sebagian masyarakat yang mempertanyakan kenapa kok kita semua itu masih mempersoalkan ijazah. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ini jelas-jelas ada subjektivitas, jelas-jelas ada ketidakadilan yang sedang berlaku di negeri ini. Dan ketika sore ini kita menitip pesan kuat kepada Pak Presiden yang kita hormati, Pak Prabowo Subianto, harap diketahui bahwa sekarang di bawah pemerintahan Pak Prabowo terjadi ketidakadilan dan itu nyata. Makanya kita minta Pak Prabowo kenapa harus tahu, kenapa harus turun tangan. Karena jelas sekali, satu contoh yang sangat menyolok. Ketika Pak Egy Sujana melaporkan ke Bareskrim, kita sudah tahu 9 Desember 2024 waktu itu, dan saat itu prosesnya lambat sekali. Dan ketika kemudian itu masuk hanya sebagai dumas atau pengaduan masyarakat. Dan ketika kemudian ada laporan tanggal 30 April 30 April betul, di Polda Metro Jaya, baru yang ada di Bareskrim kelihatan didekatkan. Dan ketika itu kita tidak bisa menduga kesehatan dari Bang Egy waktu itu sedang kurang baik. Beliau dirawat di sebuah rumah sakit di Malaysia. Dan saat itu Bareskrim mengundang Bang Egy untuk didengarkan selaku pelapor. Beliau memang tidak mungkin datang karena ada di rumah sakit. Kita tahu semua, ada fotonya banyak beredar, sedang ada selak infus dan lain sebagainya. Keterangan dokter juga ada dan jelas lah kalau itu bukan main-main. Ternyata apa? Bareskrim malah menyebut Bang Egy Sujana mangkir. Kemudian itu disampaikan pada saat konferensi pers di Bareskrim tanggal 22 Mei. Dipanggil 2 kali mangkir, maka itu sama saja dengan mengabaikan atau mereka Bareskrim itu merasa ini tidak serius. Jadi ini sangat-sangat menyakitkan bagi kita. Saya memang tidak terkait langsung dengan TPUA, tapi saya adalah termasuk salah satu saksi atau ahli yang nanti akan dimintai bantuan oleh TPUA, sehingga saya pun berempati dan bersimpati terhadap teman-teman TPUA yang dikriminalisasi. Saya katakan TPUA dikriminalisasi karena ternyata saya dengar ketika didengar keterangan di Bareskrim malah ditanya status badan hukumnya apa, kemudian ditanya lagi akte pendiriannya dan lain sebagainya. Nah, kejadian yang sangat mencolok terjadi 2 hari yang lalu ketika ada seseorang bernama Joko Widodo yang waktu itu juga sama-sama dengan Bang Egy. Dia sudah melapor di Polda Metro Jaya, tapi ketika melapor tanggal 30 April itu langsung terbit yang namanya LP, langsung terbit yang namanya surat perintah penyelidikan. Ini luar biasa. Sedangkan yang satunya TPUA itu masih bersifat dumas. Yang lebih mencolok lagi, ketika kemarin diperiksa Joko Widodo yang 2 hari juga sebelumnya teriak-teriak dengan sangat lantang di sebuah kongres partai gajah, partai gak punya ijazah itu, ya. Ternyata menyatakan dia tidak bisa hadir karena ada keterangan dokter. Padahal kita tahu semua, mata waras kita melihat Joko Widodo masih bisa jalan melenggang, tidak ada infus. Tapi Polda Metro Jaya sowan ke Kota Solo. Dan ini belum berhenti ceritanya.
tidak hanya diperiksa di Polresta Solo, di kantor Polres, tapi lihat ruang pemeriksaannya luar biasa mewah, dengan sofa, dengan kursi yang sangat empuk tebal, dan itu adalah ruang lounge Polresta Surakarta. Jadi yang namanya lounge itu biasanya untuk penerimaan tamu, bukan seseorang yang diperiksa. Ini luar biasa, seseorang yang pernah dijuluki Raja Jawa ini, palsu tapi ya, Raja Jawa ini, itu melakukan itu. Nah, jadi berbekal itu, yang kedua, saya dan teman-teman, terima kasih Mas Ian juga tahu waktu itu, kami juga sedang ke Jogja dan dalam proses untuk melakukan pendekatan dengan semua layer. Hari ini terima kasih senior-senior kita dari Purnawirawan TNI itu memfasilitasi dan akan mendorong ini. Jadi itu langkah kita. Langkah yang pertama, kita akan kondisi semua unsur masyarakat akan bergerak. Besok hari Minggu, insya Allah ada seorang keturunan raja juga, memang bukan dari Jogja, tapi dari kota lain, yang akan ikut memberikan statement dan dukungan kepada kita. Ya, itu kita pakai pendekatan adat istiadat budaya, dan yang kita tunggu dari Jogja, saya sedang menunggu tanggalnya. Itu yang pertama. Jadi kita akan lawan dengan raja beneran. Ya, Raja Jawa yang wajahnya bentol-bentol seperti ini, itu harus kita lawan dengan yang benar. Ya. Ini raja palsu. Dan yang kedua, saya mohon betul ini kepada senior-senior dari Perwira TNI. Baru beberapa jam yang lalu, saya bocorkan RRT. Nah, yang satunya R-nya mungkin bukan respon. Kami baru saja diterima oleh seorang aktif dari militer bintangnya 2, dan beliau masih menjabat dan punya posisi yang strategis di Republik ini. Saya belum bisa cerita beliau siapa. Kami diminta TNI, kami diminta presentasi, dan presentasi yang kami sampaikan itu adalah presentasi persis seperti yang ada di gelar perkara Barreskrim, tapi sudah kami update dengan temuan ijazah-ijazah yang kami terima dari kakak-kakak angkatan. Beliau insya Allah akan mencoba juga, jadi selain purnawirawan, beliau akan mencoba menyampaikan masukan ini karena beliau ini menjabat sebagai seorang yang punya kedudukan posisi penting di Republik ini. Ya, strategi. Saya mohon maaf demi keamanan kami semua, tapi RRT-nya sudah saya sebut ya. Gak apa-apa ya, jadi RRT ya gitu. Loh, R yang satu kan ada di Jogja, betul ya Mas Ian ya. Tapi R yang ini ada di Jakarta. Nah, siapa itu? Jadi teman-teman semua, aktivis semua, mari kita terus berpegang tangan, mari kita terus bergandengan tangan. Saya jujur saja, bisa jadi di antara kami-kami ini, di antara kita-kita ini, tentu nggak ada yang sempurna. Pasti ada yang sedikit slack atau apa. Tapi saya juga berusaha betul untuk terus menjalin kebersamaan. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang, saya pas nggak bisa datang, kayak kemarin di Nusantara TV, Garuda TV, saya langsung waktu itu minta, tolong Pak Al-Khatimi. Mungkin di antara tim besar, loh kan tim besar juga sudah sering muncul di TV One. Jadi gantian, gitu lah maksud saya. Ya, jadi kita tetap terus kompak. Dan itu jawaban saya Bang Edi. Kenapa kita terus tetap mengulik soal ini? Sudah ada Piala Dunia. Kita masih waras, Mas. Itu jawabannya. Jadi kalau kita masih waras, tentu saja kita masih bisa berpikir kritis untuk apa? Menyoal soal subjektivitas tadi. Menyoal soal diskresi yang digunakan secara tidak tepat oleh rekan-rekan kepolisian. Menyoal soal ketidakadilan yang terjadi di rezimnya Pak Prabowo sekarang. Jadi kita ini demi mengamankan Pak Prabowo, gitu loh. Jangan sampai nanti tuduhan di luar, justru di pemerintahnya Pak Prabowo, itu setidaknya ada 3 yang dikriminalisasi. Yang pertama adalah ulama, karena dari 12 orang itu ada 3 klaster. Yang pertama adalah klaster sahabat-sahabatku yang dari ulama. Yang kedua klaster peneliti. Kami bertiga. Dan yang ketiga klaster media, kayak Mas Ian dan kawan-kawan ini, Mas Ian, Babe Aldo,
Pak Abraham Samad termasuk klaster media, ya, dan juga Bang Babe Albi. Itu sangat buruk sekali bagi negara, dan itu akan sangat tercatat nanti dalam laporan kita yang kita sampaikan secara internasional. Kalau Indonesia di rezim ini justru malah mengkriminalisasi media, peneliti, dan ulama. Jadi itu yang harus kita lawan. Jadi saya juga berterima kasih semalam Bu Kurnia ini sangat cerdas sekali, luar biasa, melawan orang yang sebenarnya orang itu harus masuk loh, harus dieksekusi dia. Dia tuh masih harus masuk 1 tahun 6 bulan dalam sebuah perkara yang sudah inkrah. Tapi dan saya mendengar fitnah ya, saya mendengar dengan sangat kejam sekali semalam. Tujuan mereka itu satu, memenjarakan kami semua. Padahal ini jujur ya, saya jujur saja. Kalau dugaan kami, ya saya tadi tanya oleh Pak Jenderal itu ya tadi siang itu sebelum Jumatan, Mas, kalau Anda tujuan Anda memenjarakan Pak mantan Presiden enggak? Saya jawab sejujurnya, demi Allah, Bapak dan Ibu semua, kami hanya ingin kejujuran saja. Ya, ijazah itu palsu, skripsi itu palsu, udah itu saja. Perkara dia mau diapakan, saya serahkan kepada para teman-teman hukum. Itu aja, nggak ada kepentingan kami untuk memenjarakan dia. Tapi kalau memang akibat hukumnya harus penjara ya sudah. Gitu. Jadi ya itu tanggung jawabnya, gitu Pak Edi. Jadi artinya, insya Allah Bapak dan Ibu kita masih waras untuk terus berteriak. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Nanti malam insya Allah saya bersama Mas Ahmad Rosidudin bersama melawan dari sana ada Damanik ya, kemudian ada juga Rifai ya, dan ada orang di tengah tapi moga-moga nggak terlalu ke tengah ya, yaitu siapa namanya, pengamat sosial yang kemarin sering muncul. Nanti malam ada di Kompas TV jam 8:30 2 arah. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua media yang terus membersamai, dan insya Allah kita terus bersama karena kita percaya kita bukan yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala selalu bersama kita. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lawan Raja Jawa ini. Woi, Raja Jawa kita lawan. Palsu. Raja Jawa palsu. Oke. Palsu. Terima kasih Mas Roy. Sekali lagi pos yang punya buat Roy Suryo. Sedikit lagi tuh buat detik ya. Pernyataan sikap aktivis civil society dan forum purnawirawan prajurit TNI, hentikan kriminalisasi aktivis. 1. Bahwa isu dengan ijazah dugaan ijazah palsu Joko Widodo terus menggelinding, bahkan terasa semakin gaduh. Dia sendiri tidak memiliki kesadaran untuk menunjukkan ijazah tersebut ke hadapan publik, apalagi kesediaan untuk menguji keasliannya. 2. Patut diketahui bahwa ijazah palsu saudara Joko Widodo dimulai karena adanya dugaan skripsi saudara Joko Widodo adalah palsu. Dengan demikian dapat dipastikan ijazah saudara Joko Widodo adalah palsu. 3. Bahwa proses pelaporan Joko Widodo di Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah atas beberapa aktivis ternyata bergerak dengan cepat. Ini penyidikannya sudah meningkat ke tahap penyidikan. 4. Bahwa proses penyidikan di Polda Metro Jaya tersebut dapat dikualifikasi sebagai
kriminalisasi, mengingat di samping belum terbukti asli atau palsunya ijazah Joko Widodo, juga para aktivis itu sama sekali bukan pelaku kejahatan. 5. Bahwa kriminalisasi terhadap 12 aktivis yang dikualifikasikan sebagai terlapor dinilai berlebihan dan tidak memiliki sandaran hukum yang kuat. Proteksi dan pemihakan aparat kepolisian atas Joko Widodo tidak dapat diterima dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. 6. Bahwa tanpa kepastian hukum atau terjadi kriminalisasi, maka negara berada dalam situasi genting. Artinya persoalan sederhana telah berubah menjadi kompleks. Joko Widodo dan keluarga adalah sumber dari segala sumber dari malapetaka tersebut. Atas dasar hal-hal tersebut, kami komunitas civil society dan forum pengawan prajurit TNI dengan ini mengatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mendukung penuh perjuangan para aktivis dalam mencari keadilan. Cek situ. Tes. Pertama, mendukung penuh perjuangan para aktivis dalam mencari kebenaran atas dugaan ijazah palsu Joko Widodo dan siap membersamai seluruh proses penegakan hukum. Kedua, mendorong Barreskrim Mabes Polri untuk menuntaskan pengusutan dengan perbuatan Bluetooth mode. Lanjut. Ya. Satu, dua, Ya. Pertama, mendukung penuh perjuangan para aktivis dalam mencari kebenaran atas dugaan ijazah palsu Joko Widodo dan siap membersamai seluruh proses penegakan hukum. Kedua, mendorong Barreskrim Mabes Polri untuk menuntaskan pengusutan dugaan perbuatan pidana pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu oleh Joko Widodo atau pihak lain yang terlibat. Ketiga, mengecam dan melawan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Polda Metro Jaya atas para aktivis yang sedang berjuang untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Keempat, menjadikan pengusutan status ijazah Joko Widodo sebagai hal yang serius dan utama mengingat dampak sosial dan politik akibat secara curang Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu tersebut. Kelima, menghimbau elemen civil society dan purnawirawan TNI lainnya untuk bersama-sama berkontribusi dalam perjuangan memulihkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum yang kini telah tercabik-cabik.
Demikian pernyataan sikap civil society dan forum purnawirawan prajurit TNI disampaikan sebagai wujud dari rasa cinta tanah air dan upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, good governance. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan, memberkahi dan memudahkan serta menolong bagi suksesnya perjuangan ini. Jakarta 26 Juli 2025. Aktivis civil society dan forum purnawirawan prajurit TNI. Terima kasih. Untuk tetap di tempat, Pak, Bapak Ibu untuk tetap di tempat karena kita langsung Racikan Berita